pasti tahu dong namanya Paus. Iya tahu. Pemimpin Gereja Katolik Roma disebut sebagai Paus. Tahu, Paus Benediktus ke-16. Pemimpin gereja di dunia itu Bapak Paus. Kalau saya, Paus Benediktus itu sosok yang menjadi pertama kali Paus yang mundur sejak 600 tahun ya. Jadi yang saya teladani itu kalau saya tidak mampu, saya memilih mundur dan mempercayakan tugas itu ke orang lain. Yang dapat kita teladani dari beliau adalah seorang paus yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi dan menguasai betul tentang teologi, dan beliau tetap rendah hati dan sederhana. Banyak orang merasa kehilangan beliau, dan saya rasa itu karena beliau sangat hangat kepada orang lain. Yang pertama, kegigihan beliau dalam menegakkan kebenaran. Sesuai dengan mutu uskupnya, kalau nggak salah, kooperatif kebenaran. Alasan beliau mengambil mutu tersebut dikarenakan menurut beliau di dunia sekarang ini tema kebenaran hampir seluruhnya dihilangkan. Dan jika kebenaran tersebut hilang, maka semuanya akan runtuh. Dan yang kedua, yang dapat diteladani yaitu semangat tinggi beliau dalam belajar, sehingga beliau dapat menempatkan sebagai teolog terbesar di abad ke-20. Teladan yang bisa aku dapat dari Bapak Paus Benediktus itu, salah satunya Bapak Paus itu sering banget mengingatkan kaum muda atau memberikan inspirasi kepada kaum muda agar selalu membangun persahabatan, persaudaraan, dan dialog di antara umat agama lain. Dan Bapak Paus juga sering mendoakan tentang perdamaian dunia juga. Paus Benediktus ke-16, paus pertama dalam 600 tahun yang mengundurkan diri. Kabar duka ini menyelimuti umat Katolik di seluruh dunia pada Sabtu 31 Desember 2022. Sang pemimpin Gereja Katolik Roma itu mengembuskan napas terakhirnya pada usia 95 tahun di biara Mater Ecclesia Vatikan. Pemakaman Paus Benediktus 16 akan diselenggarakan pada Kamis 5 Januari 2023. Paus Benediktus bernama asli Joseph Ratzinger lahir di Jerman pada 16 April 1927. Ayahnya berprofesi sebagai polisi dan keluarganya mayoritas adalah petani tradisional. Semasa mudanya, Paus Benediktus kecil tumbuh di sebuah kota kecil yang berada di perbatasan Austria bernama Traunstein. Paus Benediktus menjadi paus pertama dari Jerman untuk era modern. Paus Benediktus merupakan seorang teolog yang brilian. Perjalanan spiritualnya berawal dari getirnya hidup di bawah rezim Nazi. Ketika Hitler berkuasa, Paus pernah melihat pastor di parokinya dipukul oleh pasukan tersebut sebelum misa kudus dirayakan. Perjalanan spiritual Paus Benediktus dimulai ketika dirinya belajar teologi dan filsafat di Universitas Munich dan sekolah tinggi di Freising pada tahun 1946 hingga 1951. Paus Benediktus kemudian ditahbiskan sebagai imam di Katedral Freising pada 29 Juni 1951. Penahbisan itu berlanjut dengan peraihan gelar doktor di bidang teologi. Kemudian 4 tahun setelahnya, Paus memperoleh gelar sebagai profesor dan ia mulai mengajar teologi fundamental dan dogma. Paus mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Freising. Paus ditempatkan sebagai profesor di bidang teologi dogmatis dan sejarah dogma di Universitas Regensburg pada 1969. Di universitas itu, Paus juga menjadi dekan dan wakil rektor. Posisinya pun berlanjut menjadi kepala penasihat teologis untuk Uskup Agung Köln Kardinal Josef Frings.
Posisi itu yang membuat Paus hadir selama 4 sesi di Konsili Vatikan II pada 1962 hingga 1965. Paus Benediktus diangkat menjadi Uskup Agung Munchen dan Freising oleh Paus Paulus VI pada 24 Maret 1977. Benediktus diangkat dan diperkenalkan sebagai kardinal oleh Paus Paulus VI dalam konsistori 27 Juni 1977. Kemudian, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Paus Benediktus sebagai prefek kongregasi ajaran iman pada 25 November 1981. Namun, 1 tahun setelahnya, posisi sebagai Uskup Agung Munich dan Freising ditinggalkannya. Kursi tahta suci Vatikan semakin dekat ke Benediktus kala dirinya diangkat sebagai wakil dekan dari Kolese Kardinal. Joseph Ratzinger diangkat menjadi Paus ke-265 pada 19 April 2005. Setelah konklav digelar, Joseph memilih nama Benediktus XVI. Benediktus merupakan teolog yang brilian. Namun, kepemimpinannya sebagai paus diwarnai pertengkaran di dalam Vatikan dan skandal pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh pastor yang menggujang gereja Katolik sedunia. Dari situ Benediktus dikritik karena kurangnya kepemimpinan. Skandal pelecehan membayangi bulan-bulan terakhir Paus Benediktus, terutama setelah laporan yang memberatkan gereja Katolik Jerman pada Januari 2022 menuduhnya secara pribadi gagal menghentikan 4 pastor pelaku pelecehan seksual ketika menjabat Uskup Agung Munich pada tahun 1980-an silam. Selain diwarnai pertengkaran dan skandal, kepemimpinan Benediktus juga diwarnai rentetan kontroversi, mulai dari komentar yang memancing kemarahan umat muslim sedunia hingga skandal pencucian uang di Bank Vatikan. Paus Benediktus memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin umat Katolik di dunia. Benediktus meninggalkan posisi Paus pada 28 Februari 2013 lantaran kondisi kesehatannya yang terus memburuk. Benediktus juga menarik diri dari pandangan publik ketika kondisi kesehatannya dilaporkan menurun. Dimundurnya Paus Benediktus menjadi Paus pertama yang mengundurkan diri sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia sejak Gregory XII tahun 1415 silam. Paus Benediktus mengembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu 31 Desember 2022. Kepergian Paus membuat puluhan ribu orang berbondong-bondong memenuhi Basilika Santo Petrus untuk memberikan penghormatan terakhir. Benediktus wafat dalam usia 95 tahun dan dimakamkan pada Kamis 5 Januari 2023. Vatikan memberikan kesempatan 3 hari untuk mereka yang ingin memberikan penghormatan pada Paus Benediktus ke-16. Sebagian umat bahkan rela mengantri berjam-jam sebelum fajar untuk menunggu pintu Basilika dibuka. Pihak otoritas Roma memperkirakan sebanyak 30.000 hingga 35.000 orang setiap hari mengunjungi Basilika. Benediktus akan dimakamkan di ruang bawah tanah di bawah Basilika Santo Petrus. Lokasi persemayaman itu merupakan lokasi yang menjadi keinginannya. Jenazahnya akan disemayamkan hingga Rabu malam dan dilakukan pemakaman keesokan harinya di lapangan Santo Petrus dan dipimpin oleh Paus Fransiskus. Di tengah keterpurukan kondisi kesehatannya, Paus memilih mundur meski terus diterpa isu-isu yang menimbulkan pro kontra di akhir masa kepemimpinannya. Selamat jalan sang teolog brilian, damai dalam keabadian.